Hai, balik lagi di Mari Share-Share bersama Wida dan Mariza. Di video kali ini aku mau membahas soal dan pembahasan UKOM tentang nifas ya, tentang stase nifas. So, tanpa berlama-lama yuk kita ke videonya. Soal pertama, pertanyaannya adalah apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah 10 hari postpartum datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada tungkai sejak 3 hari yang lalu. Ya, di sini sudah ada peningkatan suhu, betis dan tungkai kemerahan. Kemudian teraba hangat, adanya nyeri tekan dan otot betis lunak. Ya, jadi jawaban yang paling tepat apa? Ini menurut teman-teman adalah apa nih diagnosisnya? Diagnosisnya biar kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, betul sekali ya. Di sini sudah ada kata kunci nyeri pada tungkai ya. Kemudian betis berwarna betis tungkai kemerahan, teraba hangat dan adanya nyeri tekan pada otot betis lunak. Jadi ini merupakan tromboflebitis femoralis ya. Kalau yang A mengompres dengan air dingin itu juga kurang tepat. Kemudian melakukan perawatan tungkai kaki bisa, tapi di sini sudah ada peningkatan suhu, jadi kurang tepat ya. Memberikan analgetik dan antibiotik. Oke, sejauh ini yang tepat. Kemudian menganjurkan ibu untuk memperbaiki nutrisinya. Di kata kunci tidak ada petunjuk ya mengenai apakah ibunya itu ada pantang makan dan sebagainya. Jadi kurang tepat. Kemudian menjelaskan kepada ibu pentingnya istirahat cukup. Di sini juga tidak dijelaskan mengenai riwayat istirahatnya. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya, memberikan analgetik dan antibiotik. Nah, jadi kalau tromboflebitis femoralis itu ya adalah perluasan infeksi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah sepanjang vena dan cabang-cabangnya yang terjadi pada tungkai. Pemberian antibiotik dan analgetik ini dapat meringankan gejala demam serta mencegah infeksinya meluas. Nah, selain itu juga diperlukan edukasi untuk mobilisasi dini ya, untuk meningkatkan sirkulasi pada ekstremitas bawah dan menurunkan kemungkinan untuk terjadinya pembekuan darah. Next, pertanyaannya adalah apakah diagnosis pada kasus tersebut? Oh, ini mudah ini berarti ya. Di sini kata kuncinya apa ini? Kata kuncinya adalah payudara bengkak disertai nyeri, demam, dan payudara terasa keras. Oke. Riwayat melahirkan 10 hari yang lalu. Kemudian sudah ada peningkatan suhu juga ya. PD tampak merah, keras ya. Kemudian semuanya dalam batas normal ya. Jadi jawabannya adalah yang A, mastitis pasti. Kita lihat jawaban yang lain ya. Jadi mastitis itu adalah peradangan pada payudara yang dapat terjadi pada ibu nifas pada hari ke-10 hingga 28 setelah melahirkan ya. Gejalanya adalah enggak disertai nyeri, PD merah, terasa keras dan berbonjol-bonjol serta demam. Mastitis ini adalah kelanjutan dari bendungan payudara. Sedangkan untuk upgrade dan crack nipple itu adalah definisinya sama ya, yaitu puting susu, lecet yang disebabkan karena trauma pada puting susu pada saat menyusui ya. Selain itu dapat pula terjadi retak dan pembentukan celah-celah. Biasanya akan tumbuh sendiri dalam waktu 48 jam. Biasanya ini kita kurang mengedukasi bagaimana sih untuk perlekatannya. Jadi kalau untuk perlekatan menyusui ibu itu kan harus areola masuk bibir doer. Kadang bayi yang hanya menyedot di putingnya saja dapat menyebabkan lecet pada puting ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah engorge ya, yaitu keadaan di mana payudara terasa lebih penuh atau tegang dan nyeri sekitar hari ketiga atau keempat sesudah melahirkan. Biasanya disebabkan oleh statis di vena dan pembuluh darah limfe, tanda bahwa ASI mulai banyak disekresi. Kemudian yang selanjutnya adalah abses payudara. Itu adalah kelanjutan dari mastitis ya. Jadi gejalanya adalah PD berwarna lebih merah mengkilat, ada nanahnya ya. Ibu merasa lebih sakit. Kemudian untuk penanganannya adalah hampir sama dengan radang, namun nanah yang ada harus dikeluarkan dulu. Kita ke next soal berikutnya. Di sini soalnya adalah apakah penyebab pada kasus tersebut?
Ya. Oke, di sini kita lihat kata kuncinya apa? Kata kuncinya payudara bengkak dan penuh. Kemudian melahirkan 3 hari yang lalu di puskesmas, bayi jarang menyusu karena maunya tidur ya. Bengkak dan terasa nyeri. Kemudian suhunya masih oke. Kulit payudara mengkilat, ASI tidak keluar, teraba panas dan keras. Semuanya dalam batas normal ya. Jadi penyebabnya apa ya? Kita lihat satu-satu. Kalau primipara itu kurang tepat karena ini bisa terjadi di multipara, granda, dan lain sebagainya. Kemudian komplikasi saat melahirkan juga tidak disebutkan ya dalam kasus. Kemudian menyusu tidak kontinu, betul sekali. Ya, menyusu tidak kontinu dapat menyebabkan bendungan. Kemudian bakteri Staphylococcus aureus bukan ya. Kemudian asupan garam dan lemak yang tinggi juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang C, menyusu tidak kontinu. Jadi bendungan payudara itu terjadi ya karena adanya peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara untuk persiapan menyusui ya, persiapan laktasi. Nah, bendungan ini tuh terjadi akibat bendungan yang berlebihan pada limfatik dan vena sebelum laktasi. Kalau payudara bengkak itu disebabkan karena menyusui yang tidak kontinu, sehingga sisa ASI terkumpul di duktus. Hal ini dapat terjadi di hari ketiga, setelah hari ketiga ya, karena kan untuk onset menyusui itu kan ASINYA meningkat, ASINYA volumenya banyak di setelah hari ketiga. Tanda gejalanya adalah payudaranya nyeri ya, kemudian bengkak di hari ketiga sampai kelima nifas. Sedangkan kalau yang gejala kadang-kadang ya kadang ada kadang tidak itu adalah buah dadanya bengkak. Oke, next. Pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang tepat? Oke, kita lihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah 2 minggu postpartum. Oke, 2 minggu postpartum, suka menyendiri, menangis tiba-tiba, tidak mau makan, dan tidak mau mengurus bayi. Akhir-akhir ini susah tidur, cepat marah, ingin menyakiti diri sendiri dan bayinya. Kemudian, riwayat kehamilan tidak dikehendaki dan suaminya tidak mau mendampingi, ya, semuanya dalam batas normal. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Psikosis postpartum. Ya, kita lihat satu-satu. Jadi gangguan psikologis ya pada ibu nifas itu kan ada beberapa ya. Yang pertama adalah postnatal blues, postpartum blues ya. Tanda gejalanya adalah iritabilitasnya meningkat ya, perubahan mood, cemas, kemudian juga pusing, perasaannya sedih dan merasa sendiri ya. Nah, kemudian depresi postnatal atau depresi postpartum, gejalanya adalah gangguan tidur atau insomnia, nggak bisa tidur, banyak tidur, bangun tengah malam, perubahan rasa ya, tidak mau makan, banyak makan, berat badannya juga bisa turun atau naik ya, menarik diri dari lingkungan ya, cirinya adalah menarik diri itu. Kemudian kurang energi dan tidak ada motivasi, kehilangan hasrat seks, dan kelelahan serta sakit kepala. Selanjutnya adalah depresi berat. Gejalanya adalah perubahan pada mood, gangguan pola tidur dan pola makan, perubahan mental dan libido, dapat muncul fobia ya, dan ketakutan akan menyakiti diri sendiri atau bayinya. Sedangkan yang terakhir adalah psikosis postpartum, gejalanya sama seperti soal ya, gangguan tidur, cepat marah, gaya bicara keras, menarik diri dari pergaulan, dan menyakiti diri sendiri atau bayinya. Ya, jadi kita harus memahami kata kunci apa sih yang postnatal blues itu apa, ya atau baby blues, kemudian depresi postnatal dan lain sebagainya. Karena gejalanya mirip-mirip, jadi kita harus lebih tahu untuk gejala yang khas itu apa. Oke, itu dia beberapa soal dan pembahasan ya untuk soal UKOM stase nifas ya. Jadi disclaimer dulu ya, disclaimernya di akhir. Jadi sebenarnya yang aku keluarkan itu adalah contoh-contoh soal dari para dosen ya. Dosen-dosen itu membuat sesuai dengan fiknya. Jadi aku bukan membocorkan soal UKOM itu bukan ya. Kami hanya memprediksi sesuai dengan peraturan gimana sih cara membuat soal UKOM seperti itu. Jadi kalau ada komentar-komentar ya eh, di platform sebelah ataupun di sini yang mengatakan bahwa soal ini nggak masuk kok, soal ini nggak keluar dan lain sebagainya ya karena memang untuk pihak penyelenggara UKOM sendiri itu memiliki bank soal yang itu ribuan sekali ya. Jadi untuk per sesi aja kan beda tuh soalnya. Misal saya dapat di sesi jam 8, teman saya
di sesi jam siang ya, jam 1. Nah, itu akan berbeda sekali soalnya ya, tidak sama. Dan itu pastinya juga ada karantina dan saya yakin bahwa dosen-dosen tidak akan mungkin membocorkan ya karena itu kan berkaitan dengan integritas diri. Oke, sekian video dari aku, semoga membantu ya. Salam kompeten, tetap semangat. See you next time on my next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya. Komen mau bahas tentang stase apa lagi atau membahas tentang yang lainnya, silakan di komen. Terima kasih, dadah.